من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ay aulada Ya'quba, tegese pirang-pirang anak-anak Yakub. Unkuru ininya sira kabeh nikmati in nikmat isun allati an'amtu allati kang an'amtu ngawehi nikmat isun alaikum ing atase sira kabeh ay ala abaikum tegese ing atase bapak-bapak sira kabeh minal injai nyatana saking keselamatan min fir'auna saking fir'aun wa falkil bahri lan saking gunungan laut atau lapisan laut wa tadlilil ghamami lan saking awan awan wa ghairi dzalika lan saking seliana mengkono-mengkono manbut bi antashkuru kelawan nyenta pada bersyukur sira kabeh ha ing kabeh bi taati kelawan taat maring isun wa aufu lan ngawihi sira kabeh bi ahdi kelawan janji maring isun alladzi ahadtahu tegese kamu janji sirahu ing Allah ilaikum maring sira kabeh minal imani nyatana saking iman bi Muhammadin kalawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufi bi ahdikum ufi ale ngawe isun bi ahdikum kalawan janji ing sira kabeh alladzi ahadtu ilaikum tegese kamu janji isun ilaikum maring sira kabeh minat thawabinya tana saking ganjaran alaihi ingatase alladzi biduhulil jannati kalawan manjing surga wa iyaya lan iya isun tarkil wafai ing dalem ninggalakan ngawehi bihi kelawan janji duna ghairi orang anak sedianya isun wa aminulan beriman sira kabeh wa aminulan pada beriman sira kabeh bima anzaltu kelawan barangkang musturunaken isun minal qur'ani nyatana saking al-qur'an musaddiqan harakan benerakan lima ma'akum kadu barangkang anak semertane sira kabeh minat taurati nyatana saking kitab Taurat bimuwafaqatihi kalawan sesuai
barang lahu kadue barang lahu kadue Al-Qur'an. Barang di sini maksudnya kitab Taurat. Bimwa faqatihi kalawan sesuai Taurat gitu. Tapi lebih umum kepada barang lahu kadue Al-Qur'an. Fi tauhidi ing dalam ngesakaken wan nubuwati lan kenabian. Wala takunu lan awala kafirin iku awal-awal wong kafir bihi kelawan kitab min ahli kitabi nyatanya saking ahli kitab tegese saking ahli kitab li anna khalfakum karena setuhune ing dalam suwise sira kabeh tabi'a iku nurut puri iku nurut puri yasyong lakum kadue sira kabeh wa ismuhum mangka utawi dosane alladzina kafaru alaikum iku ing atase sira kabeh wala tasdarun aja pada ngeganti. Tastaru artinya membeli sebenarnya. Wala tastarun aja tuku sira kabeh. Sebenarnya itu, tapi ditafsirkan tastabdilu. Ayat tastabdilu tegese pada ngeganti sira kabeh di ayat kalawan ayat-ayat isu. Allati fi kitabikum kang ana ing dalam kitab sira kabeh. Min na'ti Muhammadin nyatanya saking sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samanan ing harga kalinan kang setitik iwadan ay iwadan yasiran tegese gegantian kang gampang minat dunia nyatanya saking dunia ay la taktumuha tegese aja pada memputakan sira kabeh ha ing ayati khawfa fawatis karena budine ketinggalan mata hudunahu ing barangkang pada ngadadiakan sira kabeh imbara min suklatikum saking sorsore sira kabeh wa iyaya lan iya isun wa iyaya lan iya isun patakuni maka pada budi sira kabeh ni in isun ay hukuni tegese pada budi sira kabeh ni isun fi dalika inda mengkalimatku duna gairi orang nasdiana isun wala talbisulan aja pada gena sira kabeh tukhallifun tegese nyampur sira kabeh al-haqqa ing kebenaran alladzi anjala kamu sedurunaken alladzi anjala alaikum tegese kang wis nurunaken Allah ing atas sira kabeh bil batili kalawan kebatilan alladzi taftarunahu tegese kang pada gaya bohong sira kabeh ing alladzi wala taktumul haqqa dan aja pada mengatakan sira kabeh al haqqa ing kebenaran aina ta Muhammadin tegese ing sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum ada utawi sira kabeh ta'lamuna iku pada bodoh sira kabeh annahu satuhune Nabi Muhammad hakun itu benar wa aqimu salata wa aqimu lan pada menggunakan sira kabeh as-salata ing salat wa atu zakat lan pada negakan sira kabeh az-zakata ing zakat wa kaulan pada ruku sira kabeh ma'rukina semertane wong kang pada ruku kabeh sallu tegese pada salat sira kabeh ma'al musallina semertane wong kang pada salat kabeh Muhammadin nyatana Muhammad wa ashabihi lan sahabat-sahabat Nabi Muhammad wa nuzilan dan turunakan ayat di ulama ihim ing dalam ulama-ulamane alladzina wa kanu lan wisana ya alladzina yaquluna iku pada ngucap ya alladzina kadua kerabat-kerabat alladzina al-muslimina kang muslim kabeh isbatu tegese pada tetap sira kabeh ala dini Muhammadin ing atase agama Nabi Muhammad wa innahu maqsaduna Muhammad hakun iku benar atamuruna nasa atamuruna anatah pada merintah sira kabeh an-nasa ing manusia bil birri kelawan kebaikan ay bil imani tegese kelawan iman
bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad wa tansawna lan pada lali sira kabeh anfusakum ing awakan sira kabeh ayat surukunaha tegese pada ninggalaken sira kabeh ha ing anfus wala takmurunaha maka ora pada merintahkan sira kabeh ha ing anfus bihi kelawan kebaikan wa antum ala utawi sira kabeh tasluna kitab iku pada maca sira kabeh alkitab ing kitab ayat Taurat tegese kitab Taurat wa fiha dan ikutan ing dalam kitab Taurat al-wa'idu utawi ancaman ala mukhalafatul qawli ing atase perbedaanana ucapan al-amala ing pegawaian afala ta'qiluna ana tak maka pada orang berpikir sira kabeh su'a fi'likum ing seala-alane pegawaian sira kabeh patarjiuna maka pada berbalik sira kabeh wa jumlah nisyani maka jumlah lali nisyan mahalul istifhami inkari iku panggonan istifham inkar wasta'inu lan pada ngeprih petulung sira kabeh ikutubul ma'unata tegese pada ngeprih sira kabeh al ma'unata ing pitulung ala umurikum ing atase perkara-perkara sira kabeh bisa beri kelawan sabar ail habsi tegese nahan li nafsi kedua nafsu ala ma takrahu ing atase barang kang bendu sira wa sholatin sholat ay aprodiha tegese dewekan sholat didriki kelawan zikir ta'ziman karena ta'dim li sya'niha karena urusan sholat wa fil hadis dan ing dalam siji hadis kana wis'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun tatkala nyulitakan hu ing Nabi amrun apa perkara badara maka buru-buru maka bergegas ya Nabi ila sholat maring sholat wakilan dan ucapakan dan sijikilan dan ucapakan sijikir ucap lapan al-khitabul Yahudi iku ungkapan Yahudi kedua Yahudi ma'akohum tatkala wis menghalangi hum ing Yahudi anil imani saking iman as-sarahu apa syahwat wa hubur riyasati lan demene kedudukan wa umiru maka dan pada perintahkannya Yahudi bisa beri kelawan sabar wa bulannya sabar asomaiku puasa li'annahu karena setuhnis puasa saum yaksiru syahwata iku mecahkan ya saum as-syahwata ing syahwat wa sholatu lan iku sholat li'annaha karena setuhnis sholat turisul khusyu'a iku ngwarisakan ya salat al khusyu'a ing khusyuk wa tanfil kibara lan ngilangaken ya salat al kibara ing kesombongan wa innaha lan setuhune salat la kabiratun iku yakti abot sakilatun tegese kang abot illa alal khasyiina angin ing atase wong kang khusyuk kabeh ai sakinina tegese kang tenang kabeh ila taati maring taat alladzina yadunnuna utai wong iku kabeh yadunnuna kang pada yakin ya alladzina yukinuna tekse pada yakin ya alladzina annahum stuhune alladzina yadunnuna mulaku rabbihim iku pertemune karo pangerane alladzina bil ba'si kelawan hari kebangkitan wa annahum stuna alladzina ilaihi maring Allah rajiuna pada kang balik kabeh bil akhirat dalam akhirat fi fayujadihi maka ngebalas Allah hum ing alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi mungkin kita sering mendengar kata Bani Israel ya. Mungkin kita sudah tidak asing dengan kata Bani Israel. Nah ini hanya sekedar untuk mengingat saja, mungkin saja kita lupa dengan definisinya. Jadi Bani Israel itu, Bani itu anak-anak, Israel itu Israel. Nah ini ternyata ada makna secara perkataannya. Bani itu anak-anak atau kaum ya. Israel itu ternyata singkatan dari Isra dan Il. Isra itu artinya hamba, abdun. Ini menurut keterangan kitab tafsir atau bari. Saya
bisa dicari. Jadi Isra itu hamba, abdun, il itu Allah, Tuhan. Jadi digabung Israel maka artinya hamba Allah. Dalam riwayat yang lain juga Israel ini bisa didefinisikan bahwa perjalanan pada malam hari. Nah, ini tergantung dari sisi mana kita menerjemahkan. Tapi jelas ini namanya arti secara bahasa. Siapa sih Bani Israel itu? Di sini ditafsirkan bahwa anak-anaknya Yakub. Nah, anak-anak Yakub ini yang seperti apa? Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, pertama ini turunan atau dzurriyyah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri pertamanya Sarah namanya. Dari hasil pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, karena di Melayu itu ditambahin Siti. Kalau di Arab nggak ada Sitinya. Kalau di Melayu ya masih di Indonesia tambahin Siti biar agak enak gitu ya. Siti Sarah itu menghasilkan ataupun punya keturunan namanya Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini menghasilkan keturunan Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub inilah mencetak generasi-generasi Bani Israel. Nah, Nabi Yakub punya istri yang saya baca itu ada 4. Mungkin kalau ada yang baca dari 4, mungkin versinya lainnya. Tapi saya baca di beberapa catatan, Nabi Yakub punya istri 4. Nah, pertama istrinya namanya itu Lia sampai dengan Rahil ya, Rahil istri keempatnya itu. Nah, dari 4 itu ada yang menurunkan anak 6. Istri pertama Lia itu anaknya 6. Kemudian yang kedua itu anaknya 2, ketiga anaknya 2, keempat anaknya 2 juga. Nah, di sini keturunan dari Bani Israel itu lebih banyak dicetak oleh keturunan dari istri pertama Lia. Di antaranya yaitu anaknya itu namanya Ruben. Kalau di Indonesia kan Ruben ya. Kalau di sananya namanya bukan Ruben Unsu bukan. Ya, Ruben. Tapi mungkin karena bahasa ya, jadi ada perubahan. Ruben. Namanya Ruben, Simon, terus Yahuda dan sampai yang ke-6 lah intinya. Nah, jadi generasi Bani Israel itu lebih banyak dicetak dari istri pertama, sekalipun termasuknya Nabi Yusuf dengan siapa? Benyamin ya. Nabi Yusuf dengan Benyamin juga termasuknya Bani Israel sebenarnya. Nah, tetapi beliau ini termasuk kalangan Bani Israel yang taat, berbeda dengan dari istri pertama ini. Ada yang taat, ada yang tidak. Nah, termasuknya kayak Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria. Nah, itu juga dari hasil keturunan dari Yahuda. Nah, jadi pada intinya siapa itu Bani Israel? Bani Israel adalah keturunan dari Yakub, anak-anak Yakub. Uzkuru eling sira kabeh nikmati isun allati an'amtu kang wis ngari isun alaikum ngatas sira kabeh. Nah, ini kalau kita pahami kenapa kata-katanya orang-orang Bani Israel itu diminta untuk mengingat nikmat yang Allah berikan kepada mereka gitu. Kenapa? Karena sejarah mengatakan Bani Israel itu termasuk kaum yang sangat dispesialkan oleh Allah. Nah, termasuk dalam ayat selanjutnya nanti wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi sekalipun Bani Israel itu termasuk kaum yang sangat diistimewakan oleh Allah, tapi kebanyakan daripada mereka itu membangkang dan bahkan ya banyak yang keras kepala, banyak yang tidak mengikuti aturan dari Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nah, makanya orang-orang Bani Israel
diperintahkan untuk mereka mengingat kembali atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ai ala abaikum minal inja'i min fir'auna, salah satunya orang-orang Bani Israel ini disuruh mengingat akan nikmat Allah, diantaranya adalah keselamatan mereka dari bencana yang Fir'aun pernah lakukan kepada mereka. Ya, mungkin kita pernah mendengar sejarah Nabi Musa, ya, Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lari dari kekejaman Fir'aun, ya, dari Mesir ke melewati lautan Laut Merah, ya, Laut Merah, Bani Sinai. Kita kan pernah dengar cerita itu, ya. Nah, itu juga bagian daripada nikmat sebenarnya. Kalau seandainya Bani Israel saat itu tidak diselamatkan oleh Allah, pastinya Bani Israel juga semuanya sudah mati semua. Jadi ketika Allah sudah memperingatkan orang-orang Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka, maka ada sebuah seolah mengingatkan janji orang-orang Bani Israel kepada Allah. Wa aufu bi ahdi, tunaikanlah olehmu janji yang telah diutarakan Bani Israel kepada Allah. Nah, janji yang mana? Janji ini ketika mereka setelah selamat dari kejaran Fir'aun, ya, Fir'aun setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun melewati Laut Merah, nah itu orang-orang Bani Israel itu berikrar. Jadi berikrar kepada Allah, ya Allah, saya benar-benar sangat bersyukur selamatkan kami dari kejaran Fir'aun dan sebagainya. Jadi banyaklah yang diikrarkan oleh orang-orang Bani Israel itu, sehingga momen itu menjadi seolah sebuah perjanjian, ya, perjanjian antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat ini diingatkan kembali, wa aufu bi ahdi, tunaikanlah olehmu janji yang sudah Bani Israel berikan kepadaku. Bahasa kitanya, alladzi ahadtahu ilaikum minal imani bi Muhammadin, ditafsirkan yang kau janji kepada Allah kepada kalian semula, minal imani, dari iman, bi Muhammadin, kepada Muhammad. Jadi ini juga diantaranya, ya, iman yang dijanjikan oleh Bani Israel. Apapun yang Allah turunkan, apapun yang Allah utus Nabi, pasti orang Bani Israel akan mentaatinya. Di antara janjinya itu, tetapi faktanya tidak, gitu. Jadi hanya sekedar janji, makanya Allah tagih janjinya. Ufu bi ahdikum, sebagaimana halnya saya menunaikan janjiku kepada kalian. Seandainya orang Bani Israel itu menepati janjinya, maka Allah pun akan menepati janjinya. Apa itu? Berbuah di antas kurha bi taati, yaitu ilal jannah. Alladzi ahadtu ilaikum, yang aku berjanji kepada kalian, minas sawabi, daripada ganjaran alaihi, atasnya janji, bidurul jannati, dengan masuk ke surga. Artinya Allah pun berjanji kepada Bani Israel, jika Bani Israel ini akan menepati janjinya, maka Allah akan memberikan pahala berupa masuk surga. Kita semua dengan ayat ini juga, kita semua juga mendapatkan hikmah. Maka melalui sejarah ini kita sama-sama belajar, jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar dengan janji kita sendiri, karena ternyata janji yang kita sampaikan Allah catat melalui malaikat-malaikatnya, dan sehingga janji ini akan membunuh kita sendiri dengan keingkaran janji kita. Itu saja, mohon maaf sekali lagi kurang lebihnya. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau ada kata-kata saya yang salah, itu tidak lebih bukan datangnya dari saya. Jika ada hikmah yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.